Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Ya. Semoga kita diberikan kesehatan berupa kesempatan pada pagi hari ini agar kita dapat mengikuti pembelajaran materi fikih dalam materi senangnya berpuasa Ramadan. Apa kabar anak-anakku? Ya, yang tentunya baik ya. Baik. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar untuk diberikan selalu pemahaman kepada diri kita masing-masing agar dipermudah masuknya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai utusan dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kemudian kita berdoa untuk doa yang kedua. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan birahmatika ya arhamar rahimin. Atau bisa juga Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Baik. Adapun pembahasan kita tentang ibadah puasa ini, sebelum kita dalam materi yang jauh, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, perkara makruh, dan sunnah yang ada dalam puasa. Pengertian puasa secara bahasa atau secara lughawi, puasa itu yaitu menahan diri. Al-imsak, kalau dalam bahasa Arabnya al-imsak, menahan diri. Adapun secara menurut istilah itu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Itu adalah secara istilah atau secara terminologi. Rukun puasa itu yang pertama harus ada niat. Lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardis sahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat puasa Ramadan untuk besok hari untuk menunaikan fardu, kewajiban sebagai puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sampai atau sehingga terbenam matahari. Kemudian perkara yang membatalkan puasa. Di sini Bapak membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama
Yang paling atas memasukkan sesuatu ke dalam rongga hingga sampai ke halkum atau perut. Jadi memasukkan sesuatu baik itu berupa makanan ataupun non makanan yang tidak makanan, apabila suatu benda itu masuk ke dalam rongga hingga sampai ke dalam halkum, ya, atau perut, secara sengaja, maka puasanya akan batal. Kemudian di sini Bapak buat kembali. Yang kedua, melahirkan anak. Ketiga, pingsan. 4, muntah dengan sengaja. Bersetubuh siang hari, keluar haid atau nifas, mengeluarkan mani dengan sengaja, murtad. Murtad ini anak-anakku sekalian keluar dari agama Islam, kemudian gila. Itulah perkara-perkara yang membatalkan daripada puasa tersebut. Kemudian syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yang pertama harus beragama Islam. Jadi yang di luar beragama Islam tidak wajib puasa. Yang mewajibkan puasa itu yang pertama adalah harus beragama Islam. Kemudian yang kedua harus baligh. Kalau dia sudah balik maka hukumnya wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian berakal yang sudah berakal sehat, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka wajiblah baginya puasa. Bebas dari ujur syar'i. Jadi yang keempat itu sudah bebas baginya dari ujur syar'i. Syarat sah puasa. Yang pertama adalah harus beragama Islam, berakal mumayyiz, niat pada waktu malam bagi puasa fardu, suci daripada haid dan nifas. Jadi ini bagi perempuan yang ingin melaksanakan puasa harus terlebih dahulu suci daripada datangnya haid atau nifas. Apabila seorang perempuan itu tidak suci, maka diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, ya, atau nanti dia akan mengganti atau mengqadha puasanya itu pada hari lain, ya. Puasa itu tetap harus diqadha walaupun bagi perempuan. Tapi kalau perempuan dalam hal salat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dalam keadaan berhaid, dalam keadaan bernifas, tidak wajib baginya untuk mengqadha. Tetapi dalam hal puasa ini wajib baginya untuk mengganti atau mengqadha puasa. Kemudian menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi sebenarnya puasa ini yang pertama itu, esensi pertama itu adalah menahan diri. Al-imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan yang tadi. Itu yang pertama sebenarnya. Kemudian di sini adalah Bapak buat jenis-jenis puasa. Nah, jenis-jenis puasa ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa makruh, dan ada juga puasa yang haram. Berarti ada 4 jenis-jenis puasa. Yang pertama kita akan membahas, anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang puasa yang wajib. Di sini puasa yang wajib itu ada 3. Yang pertama adalah puasa wajib itu tentunya adalah puasa bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan ini sudah jelas dalil atau ayatnya secara qat'i
dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman di sini dikatakan adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Yang diseru dalam hal ayat ini adalah orang yang dekat, orang yang beriman. Iman itu tasdiqum bil qalbi wa af'alu bil arkani wa iqrar bil lisani. Itu adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Jadi dari hal ini secara pasti, secara qat'i sudah jelas bahwasanya puasa Ramadan itu yang harinya 29 sampai 30 hari itu adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Umat-umat terdahulu juga adalah melaksanakan puasa Ramadan. Puasa, tapi berbeda namanya. Kalau kita puasa Ramadan, umat terlain yang dahulu ada namanya puasa Daud, Senin Kamis. Puasa Daud itu berpuasa hari ini, besok tidak berpuasa. Jadi setiap umat itu ada puasanya, setiap nabi itu ada puasanya, hanya saja berbeda dengan pelaksanaannya atau berbeda dengan nama-namanya. Kalau kita dalam Islam, puasa wajib itu adalah disebut dengan puasa Ramadan yang dilaksanakan di bulan Ramadan, yang harinya itu mencapai 29 sampai dengan 30 hari. Yang kemudian puasa qadha. Puasa qadha ini puasa ganti. Misalnya nih, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apabila kita dalam keadaan sakit di bulan Ramadan itu, atau maridun aw ala safarin, atau kita dalam keadaan bermusafir, perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari lain sesuai dengan ketinggalan kita di waktu Ramadan itu. Apabila ketinggalan kita di waktu Ramadan itu mencapai 7 sampai 12 hari, maka kita akan mengganti di luar Ramadan itu dengan ketinggalan tersebut 7 sampai 12 hari. Sesuaikan saja dengan ketinggalan di waktu bulan Ramadan. Jadi itu namanya puasa qadha, tetap digolongkan sebagai puasa yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah puasa nazar, ya kan? Puasa nazar, misalnya ada seorang laki-laki bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila saya mendapatkan karunia yang lebih, misalnya saya mendapatkan kelulusan untuk ujian nanti, maka saya akan berpuasa selama 2 hari misalnya. Nah, jadi dia wajib bernazar, wajib melaksanakan nazar tersebut dengan apa yang diucapkannya pada waktu itu. Ini pelaksanaannya adalah di hari terserah. Ini pelaksanaannya di luar Ramadan, ya, asal tidak berpuasa di waktu hari-hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa qadha, puasa nazar itu melaksanakannya di luar Ramadan asal tidak melaksanakannya di waktu yang haram untuk berpuasa, seperti hari tasyrik, hari Idul Fitri. Itu tidak boleh mengganti puasa atau mengganti puasa qadha atau berpuasa nazar di waktu hari-hari itu. Jadi menggantinya di hari lain saja. Masih banyak hari itu, apalagi hari dalam 1 tahun itu kurang lebih 365 hari.
Kemudian namanya puasa makruh. Puasa makruh ini adalah makruh itu sesuai yang Bapak pelajari adalah dekat kepada haram, tetapi tidak sampai dalam keharaman. Akan tetapi ini adalah hal-hal yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya hari Jumat atau hari Sabtu. Nah, jadi kalau di hari Jumat, hari Sabtu jauhkanlah untuk berpuasa. Itu termasuk atau tergolong di dalam puasa makruh. Puasa sepanjang tahun, dia berpuasa sepanjang tahun, itu juga makruh atau dibenci Allah SWT. Kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini Bapak buat yang pertama adalah puasa 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah ini atau biasa kita sebut dengan puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Jadi ini ada jelaskan dalam hadis melaksanakan puasa hari Arafah. Kemudian yang kedua adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram. Nah, ini juga dijelaskan dalam hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini disebut dengan puasa hari Tasyu'a dan puasa hari Asyura. Hari Tasyu'a itu pada tanggal 9 Muharramnya, sedangkan puasa Asyura itu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharramnya. 2 hari berturut-turut. Tanggal 9 dan tanggal 10 Asyura. Kemudian yang ketiga, puasa pada hari Isnin dan Kamis. Puasa hari Isnin dan Kamis ini merupakan adalah sunnah dari dahulu. Makanya di umat muslim ini, kita sebagai orang Islam, banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa itu di hari Senin dan Kamis karena itu adalah merupakan perintah baginda Rasulullah SAW. Saya berpuasa sebagaimana hadis Rasulullah SAW, saya berpuasa di hari Senin daka ulitu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Jadi kenapa dia berpuasa pada hari itu? Nabi Muhammad SAW, karena pada hari itu Rasulullah itu hari Senin adalah hari kelahirannya, mengenang hari kelahirannya adalah hari Senin, hari Isnin. Jadi Rasulullah itu setiap hari Senin berpuasa untuk mengenang hari kelahirannya. Sunnah untuk mengenang hari kelahirannya. Nah, maka dirayakannya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa. Kemudian hari Kamis. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Kamis? Nah, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya berpuasa di hari Kamis karena pada hari Kamis itu adalah hari penyetoran amal kita. Penyetoran amal kita disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi ketika saya ingin, kata Rasulullah, saya ingin ketika amalan saya itu disetor kepada Allah, maka saya dalam keadaan berpuasa. Ayyurfa'a amali. Saya ingin ketika amalan saya itu diangkat, disetor kepada Allah, saya ingin dalam keadaan berpuasa. Nah, supaya agar kenapa? Agar Allah itu senang kepada orang-orang yang diangkat amalnya itu, ya. Jadi kalau di hari Kamis itu ayyurfa amali, karena diangkat hari itu amalan-amalan kita, makanya beliau berpuasa. Kalau hari Senin alasannya karena pada hari Senin itu adalah wulitu, kata Rasulullah, hari itu adalah hari dilahirkannya.
saya, kata Rasulullah SAW. Jadi untuk mengenang itu maka boleh dengan cara berpuasa. Itulah alasannya mengapa Senin dan Kamis itu adalah puasa sunnah. Kemudian yang keempat, 3 hari setiap bulan. Nah, 3 hari setiap bulannya itu sunnah berpuasa. Pada tanggal apa? Pada tanggal berapa? Tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian puasa 6 hari pada bulan Syawal. Nah, ini sebenarnya puasa sunnah yang besar pahalanya. Orang yang mengerjakan puasa Ramadan 29 sampai 30 hari ditambah dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samalah dia berpuasa kasyamid dahri. Samalah amalan puasanya itu selama 1 tahun penuh. Itu adalah hadis sahih. Orang yang berpuasa 30 hari pada bulan Ramadan dikali 10, jadi 300, tambah 6 hari bulan Syawal, 6 hari kali 10, 60. Jadi 300 yang tadi puasa Ramadan dikali 60 hari, 60 pada bulan Syawal, maka jumlahnya 360 hari. Yang mana dalam satu tahun itu adalah kurang lebih 365 hari. Makanya Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan summa atbahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan ditambah puasa 6 di bulan Syawal, karena kasiyamid dahri, samalah dia itu berpuasa selama 1 tahun. Kemudian ada namanya puasa haram. Puasa haram ini pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pada hari raya kita, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari kemenangan bagi orang-orang Islam. Jadi diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Serajin-rajinnya orang berpuasa serajin-rajinnya orang berpuasa, apabila berpuasa ini dilarang. Karena itu adalah hari kemenangan. Tidak ada yang boleh merasakan kelaparan di waktu hari kemenangan. Begitu filosofinya. Kemudian yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Ini terjadi pada tanggal Zulhijjah, bulan haji. Tanggal 11, 12, 13 berurutan ya. Anak-anakku sekalian, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 30 Sa'ban. Ini namanya hari syak, hari keraguan. Jadi di bulan Sa'ban itu ada satu hari yang diharamkan, itu adalah tanggal 30. Perkara sunnah. Nah, perkara sunnah ini ada sunnah dalam berpuasa itu segera berbuka puasa apabila yakin waktu masuk. Jadi menyegerakan berbuka puasa itu adalah ibadah sunnah. Yang kemudian sahur dan melewatkannya. Ya, bersahur maksud dalam artian melama-lamakan untuk bersahur. Itu juga sunnah. Mandi junub sebelum fajar. Memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Memberi jamuan berbuka kepada orang berpuasa. Berbuka puasa dengan buah kurma atau sesuatu yang manis. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Berbuka dengan buah kurma 1, 3, 5, 7. Selalu yang ganjil. Maka itu adalah sunnah bagi Rasulullah SAW. Kemudian membaca doa sebelum berbuka. Masih ada yang ingat doanya anak-anakku? Ya, mari kita baca sama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu barahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian memperbanyak doa, zikir dan berselawat atas Nabi. Perkara-perkara yang makruh di waktu bulan puasa itu adalah mandi terlalu kerap, maksudnya sering ya, atau lama-lama, itu tidak boleh. Tidur sepanjang hari, mulai dari pagi sampai siang, dilanjutkan lagi sore hari. Itu adalah namanya puasa yang
makruh mendekati kepada batal, itu tidak boleh ya. Berkumur-kumur berlebihan, ketika wudhu boleh berkumur tapi jangan sampai berkelebihan ya. Kemudian merasa makanan dengan lidah, nggak boleh. Kan puasa itu menahan diri atau menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai ke rongga mulut, itu tidak boleh. Walaupun hanya sekedar mencicipi atau merasakan, nggak boleh. Kemudian menggosok gigi selepas gelincir matahari, itu juga tidak boleh. Kalau mau menggosok gigi di pagi hari saja ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita terlebih dahulu menyaksikan video adab berpuasa. Ya anak-anakku, selamat menyaksikan. Adab puasa. Bulan puasa sekarang panas sekali. Dodo jadi haus. Wah, segar. Tidak ada siapa-siapa. Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum saja Dodo tidak minum. Dodo kan lagi puasa. Iya, Dodo tidak bohong. Sungguh. Tadi Dodo hanya cuci muka saja. Iya. Dodo, kenapa kau galak begitu? Siapa yang menuduh kau minum, Do? Tapi jangan-jangan kau minum ya, Do. Sudah mengaku saja. Enak saja. Jangan sembarangan ya. Dodo tadi sedang berwudu tahu. Ini kan waktunya sholat zuhur. Iya kan? Iya. Sedang wudu ya. Aku juga mau wudu dulu ya. Jangan meledek kamu ya. Untuk apa Dodo buka sekarang? Sekarang kan baru jam segini. Biasanya juga Dodo buka puasanya habis sholat isya tahu. Udah gitu tidak perlu sahur lagi. Dodo kuat puasanya. Bagaimana? Hebat kan? Hebat sekali kau, Do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Dodo, kenapa? Kok lemah sekali? Tidak kuat ya puasanya? Dodo mau buka? Dodo masih kuat kok, Bu. Hanya saja. Hanya saja apa, Do? Ayo ceritakan pada ibu. Bu, kalau kita berwudu kan kita kumur-kumur. Kalau ada yang terminum batal tidak, Bu? Kalau terminumnya tidak sengaja, ya tidak batal. Tapi sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah tahu ya kalau Dodo bohong atau tidak, Bu? Tentu saja Allah tahu Dodo bohong atau tidak. Itu, Bu. Sebenarnya Dodo mau bilang sama Ibu kalau Dodo sudah batal puasanya, Bu. Dodo tadi sengaja menelan air saat berwudu. Habis Dodo haus sekali. Samil, ayo duduk di sini. Ayah ingat Dodo kan? Teman Syamil itu. Ingat, memangnya kenapa? Kata Dodo dia berpuasa tanpa sahur ya. Lalu dia berbukanya setelah Isya. Dodo itu kuat sekali ya, tidak lapar. Bukan masalah kuat atau tidak kuat. Puasa Ramadan itu ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara seperti apa? Aku tidak mengerti, Ayah. Pertama, kita harus berniat puasa sebelum waktu subuh, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi. Kedua, makan sahur.
yaitu makan di malam bulan Ramadan sejak lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh. Dan makan sahur lebih baik diakhiri waktunya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Makan sahurlah, karena di dalam sahur ada berkah." Makan sahur ini penting agar tubuh kita mempunyai energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan esok harinya. Misalnya sekolah, belajar, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Dan sahur inilah yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat lainnya. Dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa seperti marah-marah, mencuri, atau juga bertengkar. Selain itu, kita harus menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Hamba yang paling cinta kepadaku ialah mereka yang menyegerakan berbuka." Kalau memang benar begitu, berarti Dodo tidak cinta kepada Allah. Samil. Alhamdulillah, akhirnya Syamil tamat puasanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas segala rezeki yang kau berikan dengan segala rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Ya, sudah kita saksikan bersama video ada berpuasa, cerita si Dodo dan si Samil. Dodo itu ingin buka puasanya di siang hari, tetapi karena Samil datang dari belakang menegur Dodo, maka Dodo pun mengurungkan niatnya untuk berbuka puasanya, dan dia berbohong bahwasanya dia berbuka puasa itu setelah lepas Isya dan tidak sahur. Jadi puasa itu harus mengedepankan kejujuran, karena amalan puasa ini berbeda dengan amalan lain. Puasa ini merupakan amalan hanya kita yang tahu, ya. Hanya kita, semua orang bisa kita bohongi, tetapi kita yang tahu. Tapi ingat, Allah itu maha melihat dan maha mendengar atas apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini adalah merupakan madrasah kejujuran bagi kita semua, ya anak-anakku. Cukup sekian, Bapak akhiri. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.